Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 21. 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wal ihtisalatu al masnunatu wal ihtisalatul masnunatu. Mandi yang disunnahkan itu sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandi. Kenapa sab'ata bukan sab'atu? Karena kata belasan itu mabni. Jadi sab'ata asyara, nggak boleh sab'atu asyara dimanapun tempatnya, karena belasan itu mabni. Sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandi. Jadi mandi yang disunahkan itu ada 17 di dalam kitab ini. Di dalam kitab-kitab lain bisa lebih dari 17. Badalnya ghuslul jumu'ati, mandi Jumat. Ini badal dari khobar. Sab'ata asyara itu khobar, berarti rofa. Nah, berarti badalnya rofa. Ghuslul jumu'ati, mandi Jumat. Yang pertama adalah mandi Jumat. Lihadiriha, bagi orang yang menghadiri Jumat. Lihadiriha, bagi yang menghadiri Jumat. Jadi bagi yang hadir Jumat sunnah mandi Jumat. Yang tidak hadir di sholat Jumat tidak sunnah mandi Jumat. Ya, jadi kalau masjid kemudian ada wanita boleh di masjid itu sholat Jumat, berarti wanita yang akan sholat Jumat juga sunnah mandi Jumat. Khusus bagi yang menghadiri sholat Jumat. Wa waktuhu, waktunya adalah minal fajris sodiki, mulai dari fajar sodik. Minal fajris sodiki, mulai dari fajar sodik. Fajar sodik itu waktu subuh. Fajar sodik itu pas azan subuh atau waktu subuh datang, itu namanya fajar sodik. Sodik itu artinya benar. Ada lawannya sodik, berarti kazib, tidak benar. Jadi di malam hari itu ketika kegelapan itu terbelah atau terbuka, lalu ketika terbuka masih gelap lagi, itu namanya fajar kadzib. Lalu ya, jadi bohong-bohongan. Ya, lalu pas waktu subuh, itu pas waktu subuh kegelapan itu terbuka. Pas waktu subuh kegelapan itu terbuka, dan itu lama-lama terbukanya itu lama-lama itu timbul cahaya. Nah, itu yang disebut fajar sodik. Jadi sebelum fajar sodik ada fajar kadzib. Ya, begitu. Nah, fajar sodik itu mudahnya adalah waktu subuh. Waktu subuh itu fajar sodik. Selanjutnya wa ghuslul idaini, mandi 2 hari raya. Al fitri wal adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi Idul Fitri pada saat mau sholat Idul Fitri sunnah mandi, mau sholat Idul Adha sunnah mandi. Wa yadkhulu, dan masuk waktu hadzal ghusli, waktu mandi ini, binisfil laili, di setengah malam. Setengah malam kurang lebih jam 12. Nah, dari jam 12 terus jam 1 jam 2 itu sudah boleh dimulai
mandi sholat hari raya. Jadi mandi sholat hari raya itu mulainya sebelum subuh, itu kita bisa melakukan. Tapi kalau mandi Jumat mulainya pas azan subuh. Ya, berarti kita mandi Jumat itu ya sekitar habis subuh sudah bisa. Habis subuh sudah bisa. Lalu kalau mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha sebelum subuh, kita boleh mandi sebelum subuh sekalian untuk mandi sholat subuh. Kalau kita mau sholat Jumat sebelum subuh kita mandi, maka mandi sebelum subuh itu bukan mandi Jumat, tidak berlaku sunnahnya. Wal istisqai mandi sholat minta hujan. Mandi sholat minta hujan. Asalnya ghuslul istisqai. Asalnya ghuslul istisqai, mandi sholat minta hujan. Yaitu tolabis suqya. Tolabis suqya, meminta siraman. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Tolabis suqya, istisqa itu tolabis suqya, minta siraman, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wal khusufi, mandi sholat gerhana bulan. Lil qamari, untuk bulan. Ya, jadi kalau sholat gerhana ada dua. Kalau bulan itu pakainya kho depannya. Khusufi lil qamari, wal khusufi lil qamari, mandi sholat gerhana bulan. Wal khusufi, mandi sholat gerhana matahari. Lisyamsi, untuk matahari. Ya, jadi sholat gerhana, kalau gerhana bulan pakainya kho, kalau gerhana matahari pakainya kaf depannya. Khusuf dan kusuf. Ya, jadi sebelum sholat gerhana bulan sunnah mandi, sebelum sholat gerhana matahari kita sunnah mandi. Selanjutnya wal huslu, dan mandi. Wal huslu, mandi. Min ajli huslil mayyiti, min, dari atau karena. Ajli, karena. Min, dari atau karena. Huslil mayyiti, memandikan mayat, memandikan jenazah. Jadi habis memandikan mayat sunnah mandi. Dan ini bukan sebelumnya, tetapi sesudah memandikan mayat sunnah mandi. Min itu kan dari, berarti pekerjaan memandikan mayatnya sudah dilaksanakan. Atau ajli, karena memandikan mayat, maka orang yang memandikan mayat itu sunnah mandi. Mayat itu musliman, orang muslim. Musliman kana, orang muslim. Mayat itu au kafiron, atau orang kafir mayat itu. Jadi baik yang dimandikan orang muslim atau orang kafir, setelah memandikan mayat sunnah mandi. Wa ghuslul kafiri, mandinya orang kafir. Idza aslama, jika masuk Islam. Mandinya orang kafir jika masuk Islam. Nah, itu hukumnya sunnah. Kurang jelas. Illam yajnub, jika orang itu tidak junub. Fi kufrihi, ketika di dalam kafirnya. Jadi ketika di dalam kafirnya itu tidak junub. Kira-kira bisa nggak ketika kafirnya tidak junub? Tidak bisa. Berarti orang kafir masuk Islam wajib mandi. Ya. Jadi orang kafir itu pasti junub. Jadi pasti junub ketika dia mandi dalam kondisi kafir, mandinya nggak sah. Jadi otomatis dia mandi wajib itu lebih diutamakan, niatnya niat mandi wajib. Nah, setelah itu baru dia niat mandi sunnah, 2 kali mandi boleh, atau niatkan mandi wajib saja itu boleh, begitu. Aulam tahiddo,
aulam tahiddo atau dia tidak haid, aulam tahiddo atau tidak haid, al kafiratu orang kafir perempuan, orang kafir perempuan dia haid lalu kemudian dia tidak haid, nah itu tidak mungkin, berarti dia wajib mandi, wajib. Wa illa jika tidak, wa illa jika tidak, ini illa yang asalnya inla. Jadi illa itu bisa illa huruf istisna yang merupakan pengecualian, bisa artinya adalah inla. Wa illa jika tidak, wajaba maka wajib al-ghuslu mandi ba'dal islami setelah masuk Islam, fil asohi menurut kaul yang lebih sahih. Jadi menurut kaul yang lebih sahih, orang Islam, orang kafir masuk Islam itu wajib mandi, ya wajib mandi. Karena untuk menghilangkan hadas besarnya. Sebelum masuk Islam dia mandi, mandinya tetap nggak sah. Ya, misalkan punya, karena belum pakai cara Islam. Nah, setelah pakai cara Islam baru mandinya itu sah. Ya, jadi orang kafir ke Islam itu wajib mandi. Kalau mau melaksanakan sunnah, mandi lagi untuk mandi sunnah gitu. Jadi menurut kaul yang lebih sahih adalah wajib mandi. Wakila dan dikatakan yaskutu gugur lafaz tersebut, lafaz idza aslama ketika masuk Islam. Jadi dikatakan dalam redaksi lain idza aslama itu gugur, redaksi idza aslama. Selanjutnya wal majnuni orang yang gila, wal muhma alaihi orang yang ayan, idza afaqo ketika keduanya sadar, idza afaqo ketika keduanya sadar. Jadi orang gila dan orang ayan ketika keduanya sadar itu maka sunnah mandi. Walam yatahaqqaq dan dia tidak yakin, walam yatahaqqaq dan tidak yakin, minhuma dari keduanya, inzalun keluar mani, begitu dia sembuh dari gilanya, celananya tidak ada maninya, berarti sunnah mandi. Misalkan begitu dia sadar dari ayannya, dilihat celananya ada keluar mani, bukan sunnah mandi tapi wajib mandi. Fa illam tahaqqaq jika yakin, minhuma dari keduanya, inzalun keluar mani, wajaba maka wajib al-ghuslu mandi, ala kullin atas masing-masing, minhuma dari keduanya. Jika ternyata jelas ada maninya, berarti dia bukan sunnah mandi tetapi wajib mandi, ya. Jadi wajib mandi. Jadi orang yang tidak sadar, bisa gila, bisa minum minuman keras, bisa ayan, kemudian dia sadar maka sunnah mandi. Tetapi ketika ternyata ada bekas keluar mani celananya, maka dia wajib mandi, bukan sunnah mandi. Wal huslu inda iradatil ihrami, wal huslu mandi inda ketika iradatil ihrami menghendaki melaksanakan ihram. Jadi melaksanakan ihram yaitu memakai baju ihram, itu sunnah mandi. Sebelum ihram mandi dulu. Wala farqa tidak ada perbedaan fi hadzal husli di dalam mandi ini, baina balighin wa ghairihi antara orang baligh dan selain baligh.
Berarti anak-anak sunnah mandi, orang tua sunnah mandi. Wala, maksudnya wala farqa, tidak ada perbedaan juga baina majnunin, antara orang gila, wa akilin, dan orang berakal. Wala baina tahirin wa haidin, wala, tidak ada perbedaan juga baina tahirin, orang yang suci tidak berhadas besar, wa haidin, dan orang yang haid, orang yang berhadas besar haid. Jadi orang gila mau ihram, tapi nggak mungkin juga ya, itu harus dimandikan, sunnah dimandikan. Jadi tidak ada perbedaan antara gila, berakal, suci atau haid, semuanya sunnah mandi ketika akan ihram. Fa illam yajid al muhramu, jika muhrimu, fa illam yajid al muhrimu, jika orang yang ihram tersebut tidak mendapati al ma'a, air, tayammama, maka tayamum. Tayammama, maka tayamum. Jika muhrim itu orang yang ihram. Kita sering salah redaksi, bukan muhrim. Ya emang bukan muhrim karena nggak sedang ihram, tidak sedang umroh atau haji. Kalau itu namanya mahram. Yang disebut sering bukan muhrim tuh bukan mahram, yang betul mahram. Ya, antara perempuan, laki-laki yang lain itu namanya bukan mahram. Ya, bukan mahram penyebutannya. Kalau muhrim itu orang yang ihram, orang yang pakai baju ihram sedang haji atau umroh, itu namanya muhrim. Ya, jadi penyebutannya bukan mahram. Kalau yang biasa laki-laki dan perempuan asing itu namanya bukan mahram. Wal huslu, mandi, lidukhuli Makkah, karena masuk kota Mekah, karena akan masuk kota Mekah sunnah mandi. Limuhrimin bihajjin au umrotin, bagi orang yang ihram untuk haji atau orang yang ihram untuk umroh. Jadi orang yang muhrim, orang yang berihram untuk haji ataupun orang yang ihram untuk umroh ketika masuk Mekah itu sunnah mandi. Walil wukufi bi Arafata, walil wukufi bi Arafata, dan karena wukuf di Arafah, dan karena wukuf di Arafah. Jadi sebelum wukuf itu sunnah mandi. Fitasi'i Dzulhijjati, fitasi'i Dzulhijjati, pada 9 Dzulhijjah, pada 9 Dzulhijjah. Jadi sebelum wukuf pada 9 Dzulhijjah kita sunnah mandi. Walil mabiti, dan karena menginap di Muzdalifah, di Muzdalifah. Walil mabiti, karena menginap di Muzdalifah, di Muzdalifah. Jadi mau menginap di Muzdalifah itu kita sunnah mandi. Wali romyil jimaris salasi, wali romyil jimaris salasi, dan karena akan melempar jumroh yang 3, karena akan melempar 3 jumroh. Fi ayyamit tasyriki, di hari-hari tasyrik, as-salasati, yang 3, di 3 hari tasyrik. Fi ayyamit tasyriki salasati, di 3 hari tasyrik. Fayaghtasilu, maka mandi, li romyi kulli yaumin minha huslan, maka mandi untuk melempar masing-masing hari dari jumrah tersebut, huslan, 1 kali mandi. Jadi jumrah ula 1 kali mandi, jumrah wusta 1 kali mandi. Ya. Jadi 3 kali mandi. Kemudian ada penjelasan amma romyu jamrotil aqobati,
Adapun melempar jumroh aqobah fi yaumin nahri pada hari nahar, 10 Zulhijjah, fala yaghtasilu lahu, tidak usah mandi untuknya. Ya, jadi mandi tetap 3 hari itu. 3 hari, masing-masing hari mandi. Lalu untuk jumroh aqobah yang di 10 Zulhijjah, fala yaghtasilu lahu, tidak perlu mandi untuknya, liqurbi zamanihi, karena dekatnya waktu, min huslil wukufi, dari mandi wukuf. Jadi antara jumroh aqobah ke wukuf itu waktunya sangat dekat, tidak sempat mandi, berarti tidak usah mandi. Ya, tidak usah mandi. Mandinya adalah di 3 hari tasyrik, Lalu di 10 Zulhijjah itu melempar jumroh aqobahnya tidak usah mandi karena berdekatan dengan wukuf. Wal huslu, mandi, lit tawafi, untuk tawaf. As-sadiqu, yang benar, bi tawafil qudum wa ifadatin wa wada'in. Bi tawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in, yaitu tawaf yang benar itu tawaf qudum, selamat datang, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Nah, ada tawaf lain nggak usah mandi, nggak sunnah, nggak usah mandi, nggak apa-apa. Tawaf qudum, tawaf ifadah itu tawaf fardunya haji atau umroh, itu namanya ifadah. Lalu tawaf wada itu selamat tinggal, tawaf yang terakhir. Ya, sudah titik. Selanjutnya wa baqiyatul aghsalil masnunati, wa baqiyatil aghsalil masnunati mazkuratun fil mutawwalati. Mandi-mandi lainnya yang disunahkan, mazkuratun, disebut, fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Jadi ada mandi-mandi lain yang sunnah yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, ada di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib kali ini.